Salam, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Pekerjaan yang Besar. Apakah pekerjaan besar yang sedang Anda kerjakan? Apakah Anda sebagai pejabat di pemerintahan? Apakah Anda anggota TNI Polri? Apakah Anda sebagai pemimpin perusahaan BUMN, BUMD, atau swasta? Apa faktor yang membuat pekerjaan itu besar? Besarnya kuasa yang dimiliki oleh seseorang? Besar atau kecilnya sebuah perusahaan? Penghasilan yang diperoleh atau gaji yang diperoleh oleh si pekerja? Mari kita mendalami firman Tuhan ini dengan tema pekerjaan yang besar. Orang yang mencetuskan tema pekerjaan yang besar adalah Nehemia. Alkitab mencatat bahwa Nehemia menyatakan pekerjaan yang besar sebanyak 2 kali dan yang tidak tercatat sebanyak 5 kali. Yang pertama, Nehemia 4 ayat 19. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Perhatikan, Nehemia berbicara kepada pemuka-pemuka, penguasa, dan orang-orang lain atau seluruh bangsa Israel. Pemuka-pemuka belum tentu memiliki kuasa, tapi mereka adalah orang-orang yang dituakan, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang sangat penting. Dan penguasa-penguasa baik secara rohani maupun secara sipil. Kemudian orang-orang lain atau seluruh bangsa Yahudi yang sudah pulang dari Babylon, sudah pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Apa yang dibicarakan Nehemia? Rencana kerja. Seringkali sebagai pemimpin kita lupa untuk menerapkan apa yang dibuat oleh Nehemia ini. Kita lupa untuk memberitahukan rencana kerja ini kepada pemuka-pemuka. Kita lupa untuk memberitahukan rencana ini kerja ini kepada penguasa-penguasa. Kita lupa untuk menyampaikan rencana kerja ini kepada seluruh anggota jemaat. Itu sebabnya ketika kita menjalankan akan pekerjaan itu, kita tidak mendapatkan dukungan. Jadi kita harus kembali mengikuti model daripada Nehemia untuk mendapatkan dukungan agar kita boleh menyelesaikan pekerjaan yang besar ini. Nehemia membangun kepercayaan dengan pemuka, membangun kepercayaan dengan para penguasa, membangun kepercayaan dengan seluruh rakyat bahwa rencana kerja ini dapat dilakukan jika ada persatuan. Tidak sia-sia Nehemia bekerja di istana Raja Artasasta. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan adalah memenangkan hati. Dia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan, memenangkan kepercayaan para pemuka, memenangkan hati para pemuka, memenangkan hati para penguasa, memenangkan hati seluruh rakyat, memenangkan kepercayaan para pemuka, memenangkan kepercayaan para penguasa, memenangkan kepercayaan para rakyat, maka pekerjaan ini akan berhasil. Nehemia meyakinkan para pemuka, Nehemia meyakinkan para penguasa, Nehemia meyakinkan seluruh rakyat bahwa pekerjaan ini besar, pekerjaan ini luas. Artinya pekerjaan ini amat penting untuk mencapai keberhasilan dan untuk mencapai kesuksesan. Maka semua pihak harus terlibat, semua pihak harus bersatu. Penguasa, pemimpin, tua-tua dan seluruh jemaat harus terlibat dan harus bersatu untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar dan penting ini. Pertanyaannya adalah, apa sebabnya para pemuka, penguasa, dan seluruh bangsa percaya kepada Nehemia? Pertama, karena Nehemia menguasai rencana kerja yang diajukannya. Nehemia menguasai rencana kerja yang diberikan kepada para tua-tua. Dia tahu bagaimana melaksanakannya. Dia tahu bagaimana menyelesaikan kendala bila mana program kerja itu tidak dapat dijalankan. Dia tahu bagaimana jalan keluar yang harus dia buat. Itu sebabnya para pemuka, penguasa, dan seluruh rakyat percaya kepada Nehemia. Dan yang kedua adalah Nehemia memperlihatkan tekad dan kemauan yang kuat untuk pekerjaan ini.
bahwa dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pembawa dan pembawa anggur kepada Raja Artasasta. Ia tinggalkan itu, berarti dia punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan yang ketiga adalah Nehemia terlibat langsung di dalam pembangunan ini. Nehemia tidak berlaku sebagai bos, tapi dia terlibat di dalam pembangunan ini. Baru-baru ini atau kemarin saya ditelepon oleh seseorang, bahwa dia menganjurkan kepada saya bahwa ketika bisnis rumah sakit sedang lesu oleh karena COVID-19, kita bisa banting setir, tidak harus mengurus orang sakit, tapi juga boleh mengurus yang lain. Yang penting mendatangkan uang. Lalu dia kasih contoh, bagaimana kalau Anda boleh mencari kambing, karena 2 minggu lagi akan terjadi hari raya. Orang membutuhkan daging. Coba cari ke kampung-kampung. Mau Anda pergi ke kampung? Saya katakan saya mau. Lalu dia mengatakan, seorang pemimpin harus terjun ke lapangan, harus tahu lapangan. Kemudian anak buahnya akan mengikutinya. Mengapa para pemuka percaya kepada Nehemia? Mengapa para tokoh-tokoh percaya kepada Nehemia? Mengapa rakyat percaya kepada Nehemia? Karena Nehemia terjun langsung ke medan pembangunan. Itu sebabnya di dalam Yeremia 2, 12-15 firman Allah berkata, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Ayat 15. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Nehemia memeriksa pekerjaan yang akan dikerjakannya pada malam hari. Ia menelitinya dengan seksama. Ia tahu di mana yang rusak. Ia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia tahu bagaimana harus melakukannya. Karena ia terjun langsung untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abraham menyelamatkan Lot keponakannya pada serangan di malam hari. Gideon mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 tentara karena mereka mengadakan penyerangan pada malam hari. Bila mana kita membaca buku Yohanes pasal 9, kita akan menemukan di sana bahwa akan datang malam di mana kita tidak dapat lagi bekerja, tetapi malam masih bisa dapat digunakan untuk berencana. Malam masih bisa digunakan untuk menyusun strategi. Malam masih bisa digunakan untuk mencapai sasaran. Itu sebabnya jangan biarkan malam itu berlalu, karena besok pagi kita akan bangun dengan kemenangan. Apakah kita tahu apa yang harus kita kerjakan di jemaat? Apakah kita tahu apa yang harus kita kerjakan di daerah kita? Apakah kita tahu apa yang harus dikerjakan di uni kita, bahkan di divisi kita? Banyak kegagalan terjadi di dalam jemaat oleh karena jemaat tidak tahu apa yang akan dikerjakan di dalam jemaat. Apalagi dikerjakan oleh daerah, apalagi dikerjakan oleh uni. Oleh karena itu sebagai pemimpin gereja, kepada pendeta-pendeta, kepada majelis, kepada seluruh anggota jemaat, ketika proposal rencana kerja itu dibicarakan, kemudian digumuli, didoakan, dibicarakan ulang-ulang, kemudian semua orang tahu, sosialisasi, kemudian ajak mereka untuk bersatu, ajak mereka untuk mengerjakannya, maka mereka akan mengerjakannya. Segera setelah semua yakin kepada Nehemia, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 2:18, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
Pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah jika pemimpin mampu memotivasi jemaatnya untuk melakukan pekerjaan besar itu. Pekerjaan yang sangat sulit akan menjadi mudah jika para pemimpin memenangkan hati para tua-tua, memenangkan hati para pemimpin, memenangkan hati para anggota jemaat. Maka pekerjaan yang besar itu akan dapat diselesaikan. Yang kedua, Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Apa sebabnya Nehemia menyatakan bahwa ini pekerjaan yang besar? Nehemia mendapat tantangan dan perlawanan yang hebat daripada musuh-musuh Allah. Namun Nehemia tidak pernah mundur karena dia tahu bahwa pekerjaan ini adalah besar dan luas. Nehemia teguh di dalam pendirian, teguh di dalam tugas, teguh di dalam tanggung jawab. Meskipun tantangan itu silih berganti, itu sebabnya umat mau mengikutinya karena mereka tahu komitmennya, mereka tahu pendiriannya bahwa ia tidak akan mundur sedikit pun tentang apa yang sudah direncanakannya. Di dalam Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nehemia bekerja melayani Raja Artasasta sebagai pembawa minuman raja. Namun Nehemia tidak menganggap bahwa itu pekerjaan yang paling besar yang pernah ia kerjakan. Pekerjaan yang paling besar yang ia kerjakan adalah ia berada di rumah Tuhan, membangun kembali rumah Tuhan. Ia tidak menganggap bahwa melayani Raja Artasasta adalah pekerjaan yang paling besar. Nehemia memilih untuk menderita bersama umat Tuhan di Yerusalem. Nehemia meninggalkan zona amannya dan mengikuti sekolah pembentukan tabiat. Pilihan Nehemia sangat mirip dengan pilihan Musa, yaitu bergabung dengan saudara-saudaranya di dalam kesusahan. Mereka berdua memilih untuk meninggalkan istana raja, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemewahan, meninggalkan sukacita, bergabung bersama-sama dengan umat Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang besar, meskipun di dalam tantangan, meskipun di dalam kesusahan, karena mereka tahu Allah ada di sana bekerja bersama-sama dengan mereka. Di instansi manapun Anda bekerja, di perusahaan manapun Anda bekerja, apapun jabatan Anda di sana, jangan lupa itu bukan pekerjaan utama Anda. Itu hanya pekerjaan sampingan Anda, bukan pekerjaan utama. Apakah Anda seorang birokrat atau seorang pengusaha, anggota TNI, Polri, petani, pedagang, pengusaha? Ingatlah bahwa itu pekerjaan Anda yang nomor 2. Pekerjaan Anda yang pertama adalah membangun kembali rumah Allah. Membangun kembali rumah Allah. Pekerjaan Injil lah yang paling besar. Pekerjaan penyelamatan jiwa adalah pekerjaan yang paling besar di atas muka bumi ini. Menurut Nehemia, pekerjaan membangun kembali Ka'bah Allah adalah pekerjaan yang paling besar. Nehemia berpindah dari melayani Raja Artasasta menjadi melayani Allah, Raja di atas segala raja. Ia melayani raja yang berkuasa hanya untuk satu negara. Sekarang dia beralih untuk melayani raja yang menguasai seluruh alam semesta. Dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Membangun kembali Ka'bah Allah adalah membangun kembali iman, membangun kembali umat, mengingatkan umat kepada kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nehemia datang untuk memberikan bantuan kepada Ezra, ahli Alkitab itu, untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah Allah. Ezra sudah lebih dulu datang, tetapi pekerjaan ini belum selesai. Oleh karena itu Ezra harus datang. Ezra bertindak sebagai pendeta, bertindak sebagai ahli Alkitab. Ia tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Maka ada Nehemia, datang seorang birokrat, datang untuk menolong dan menyelesaikan pekerjaan yang besar ini.
Jika Esra dibiarkan tanpa bantuan Nehemia, maka pembangunan itu tidak akan pernah selesai. Artinya jika Anda adalah pengusaha, bantulah para penginjil untuk menyelesaikan pekerjaan Injil. Jika Anda adalah seorang birokrat, bantulah para penginjil untuk menyelesaikan pekerjaan Injil. Jika Anda adalah seorang petani, seorang pedagang, seorang pengusaha, bantulah para penginjil dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, dengan tenagamu, dengan materimu untuk menyelesaikan pekerjaan Injil. Jawaban ini juga diberikan kepada musuh-musuh Allah. Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kembali kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Tobia, Sanbalat, dan Gesem terus berusaha untuk menggagalkan pembangunan Ka'bah itu. Nehemia 6 ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Apa jawaban yang sama? Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Aku tidak akan datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan itu adalah jawaban yang berulang-ulang kepada mereka. Nehemia 6 ayat 5. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Saudara-saudara, Nehemia dituduh mau menjadi seorang raja. Di dalam Nehemia 6 ayat 6, dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasmu, membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Berita ini berita fitnah kepada Nehemia. Tujuannya adalah mengalihkan pandangan Nehemia, tetapi Nehemia tidak pernah bergeming. Musuh di dalam selimut. Di dalam Nehemia 6 ayat 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang. Berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Saudara-saudara, teman-temanku di mana saja saudara berada, ini orang tidak datang bekerja, tidak datang membantu Nehemia, tetapi kemudian ia menjadi musuh bagi Nehemia. Ia mengajak Nehemia supaya mereka bersembunyi, tidak bekerja, menghalangi fokusnya, menghalangi misinya untuk tidak dilakukan. Tetapi Nehemia, meskipun dia digoda, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Mengapa? Dia tahu di dalam Nehemia 6 ayat 12, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena ia disuap Tobia dan Sanbalat. Saudara-saudara ingat ini. Suap bisa menutup mata, dan kita membuat orang bersalah, berdosa, bahkan membunuh orang hanya karena suap. Dan ini berlaku zaman dulu. Dan Nehemia tahu, itu sebabnya ia menolak. Nehemia 6 ayat 11, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakutkan aku. Nabi, bukannya mereka bekerja membantu Nehemia, mereka malah merongrong pekerjaan Tuhan. Pangkatnya nabi, tetapi pekerjaannya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah nabi. Para pemimpin gereja, mari kita melihat, mengakui, bekerja seperti Nehemia. Nehemia 6 ayat 18. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Mereka tahu bahwa Tobia dan Sanbalat
Ini adalah orang-orang yang merusak akan pekerjaan Tuhan. Tetapi oleh karena mereka berhubungan keluarga, hubungan karena perkawinan, maka mereka rela untuk mengorbankan pekerjaan Tuhan demi kekeluargaan. Mereka rela menghancurkan pekerjaan Tuhan karena hubungan perkawinan. Mereka rela menghancurkan pekerjaan Tuhan. Yang penting hubungan kekeluargaan mereka tidak terputus. Dalam hidup kita selalu ada Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia diwakili oleh teman-teman kita. Tobia dan Sanbalat mewakili keluarga kita. Tobia dan Sanbalat mewakili kenalan-kenalan kita. Mereka bertanya kepada kita, mereka bertanya kepada Anda, mereka bertanya kepada saya, seperti apa mau bantuan yang mereka mau berikan. Apa yang terjadi di dalam hidup Anda? Apa yang kamu lakukan sampai hari ini? Ketika saudara dan saya membuka diri dan memberitahu mereka, maka mereka akan memiliki respon negatif, kata-kata negatif, pertanyaan negatif, bahkan wajah yang negatif. Jika saudara-saudara mengajukan sebuah proposal pembangunan dan orang-orang seperti merespon, tapi kemudian Anda melihat wajah mereka negatif, kata-kata mereka negatif, pertanyaan mereka negatif, mereka itu adalah Sanbalat dan Tobia. Maka jawaban kita kepada mereka adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar dan luas dan perlu diselesaikan. Yang berikut adalah mereka mengolok-olok dan mengejek. Nehemia 4 ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Tobia sangat merendahkan Nehemia dan tua-tua, penguasa-penguasa dan rakyat yang sangat sedang membangun. Tetapi Tuhan menolong Nehemia. Tuhan membuat pekerjaan itu maju lebih pesat lagi. Akhirnya pembangunan pun selesai. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Mereka mengerjakannya kurang dari 2 bulan. Oleh karena persatuan, oleh karena kesatuan hati, oleh karena kepercayaan, maka pembangunan itu selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nehemia 6 ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Allah lah yang sudah membantu untuk melakukan pekerjaan ini. Saudara-saudara, saya akan memberikan sebuah kesaksian pendek. Sesungguhnya kalau wabah, harusnya rumah sakit pada penuh. Tetapi wabah corona malah membuat rumah sakit juga kosong. Oleh karena pemerintah menganjurkan agar semua orang berada di rumah, bukannya keluar ke rumah sakit. Memang rumah sakit kami adalah rumah sakit yang paling kecil. Tetapi doa-doa kami adalah, Tuhan, ketika orang sakit datang, biarkanlah Tuhan menyembuhkan mereka secara jasmani, juga menyembuhkan mereka secara rohani. Karena ini bukan pekerjaan kami, ini pekerjaan Tuhan. Memang pada awal April pasien sangat merosot, sehingga pasien terbanyak pada bulan April adalah 34. Ini tidak mungkin hidup rumah sakit dengan pasien yang seperti ini. Kita berpikir untuk mengurangi karyawan kira-kira 88 orang. 88 orang, jika saja masing-masing keluarga memiliki 3 orang anggota keluarga, artinya 200 orang lebih akan kehilangan makanan. Oleh karena itu pada malam hari kesepakatan terjadi. Kita tidak akan mengeluarkan siapapun dari rumah sakit ini. Kita akan terus bersama. Kita akan terus membagi. Kalaupun hanya ada 1 karung beras, kita akan membaginya bersama-sama. Haleluya. Pada hari ini pasien sudah kembali kepada posisi 84. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kita. Ini akan berlangsung karena bantuan daripada Tuhan, bukan tangan manusia. Pembangunan itu selesai kurang dari 2 bulan karena Tuhan yang membangun
Ka'bah itu. Tuhan yang memimpin. Nehemia adalah alat yang kelihatan, tapi Tuhan adalah pembangun yang tidak kelihatan. Cara menghadapi tantangan. Tetap berdoa. Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Cara yang paling baik, cara yang paling aman, cara yang paling menyenangkan adalah berdoa. Ketika kesulitan itu datang, tetaplah berdoa dan tetaplah bekerja. Tetaplah fokus pada misi, maka pekerjaan itu akan selesai. Yang kedua adalah fokus pada misi. Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Apa misi kita? Misi kita adalah menyelamatkan banyak orang. Misi kita adalah mengeluarkan banyak orang dari penyakit dosa, berpindah kepada kehidupan. Oleh karena itu, mari kita membangun tubuh Kristus. Kita membangun Ka'bah Kristus. Kita membangun penginjilan sehingga lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Fokus pada misi. Dan yang berikut adalah teguh di dalam pendirian. Nehemia 6 ayat 11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang dapat masuk bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak akan pergi. Nehemia memiliki pendirian yang sangat-sangat luar biasa. Ia sudah menunjukkan itu kepada para tua-tua. Ia sudah menunjukkan itu kepada para penguasa dan seluruh rakyat. Dan mereka percaya kepadanya. Ia tidak berubah. Ia tidak mengecewakan kepercayaan orang. Ia tidak melemahkan kepercayaan orang. Tetapi ia teguh berdiri bersama dengan mereka di dalam pembangunan. Ia selalu berada di depan. Ia selalu berada di tengah. Ia selalu berada di belakang. Ia mendorong, memberikan motivasi, memberikan kekuatan untuk pekerjaan agar cepat selesai. Dan yang berikut adalah waspada. Nehemia 4 ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Kita bukan juga berharap secara arogan kepada Tuhan. Kita bekerja dengan giat, namun kita juga penuh dengan kewaspadaan. Jangan sampai ada musuh yang akan merusak pekerjaan kita. Jangan sampai ada musuh di dalam selimut yang akan menghancurkan pekerjaan kita. Kita melakukannya dengan penuh kewaspadaan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 firman Allah berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara-saudara, teman-teman pendengar dimanapun saudara berada, penentang tidak akan pernah berakhir. Tetapi penentang ada untuk membuat kita bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, tabiat kita dirubah serupa dengan tabiat Yesus. Paulus, pekerja Injil bagi bangsa-bangsa lain, adalah amat penting seperti pekerjaan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tidak ada beda bangsa lain dan bangsa Yahudi. Tidak ada perbedaan sekarang ini di gereja. Tapi mari kita menyambut panggilan ini untuk melakukan pekerjaan besar ini. Kita tidak dipanggil untuk pergi dari rumah kita. Kita tidak dipanggil untuk pergi dari kota kita ke tempat yang jauh untuk menginjil. Tetapi kita dipanggil untuk menginjil di rumah kita. Kita dipanggil untuk menginjil di kota kita. Dan kita dipanggil untuk menginjil bagi saudara-saudara kita. Coba buku kartu keluarga Anda. Adakah nama yang tercatat di dalam kartu keluarga Anda sebagai anggota keluarga, namun hari ini dia tidak bersama kita di gereja? Dialah orang pertama yang akan menerima kunjungan atau telepon kita segera setelah khotbah ini. Coba buka buku album foto Anda.
Adakah orang yang ada dalam foto album itu, namun hari ini dia tidak bersama kita di gereja? Dialah orang pertama yang akan menerima kunjungan atau telepon kita hari ini setelah khotbah ini selesai. Coba buka phone book Anda. Adakah nama dalam phone book Anda? Namun nama itu hari ini dia tidak bersama kita di gereja ini. Dialah orang pertama yang menerima kunjungan atau telepon sehabis mendengar khotbah ini. Ingatlah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang luas. Sementara pekerjaan kita yang lain adalah pekerjaan nomor 2 atau pekerjaan sampingan. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib telah menjadi berita yang besar dan pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan sebab waktunya sudah dekat. Setelah Kristus mati di kayu salib, ini menjadi berita yang besar, menjadi pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan. Saat ini tidak ada penundaan lagi. Jangan mengeluh karena keadaan. Jangan tunggu orang lain melakukan sesuatu kepadamu, tetapi lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Jangan gunakan waktu untuk menunggu pengasihan, tetapi putuskan untuk melakukan sesuatu walaupun ada kekurangan dan ada kelemahan sebelum terlambat. Coba Anda perhatikan gambar ini. Sang peminta-minta yang menunggu pengasihan, kaki, tangan, mata dan semuanya lengkap. Sementara orang yang tidak punya tangan bekerja susah payah untuk mendapatkan makanan. Jangan sampai Anda menunggu pengasihan orang lain, tetapi putuskanlah untuk melakukan sesuatu walaupun Anda berkekurangan, walaupun Anda ada kelemahan sebelum terlambat. Maukah Anda berdiri untuk pekerjaan yang besar ini? Maukah Anda bertelut dan berdoa untuk pekerjaan yang besar ini? Maukah Anda mendaftarkan nama Anda untuk masuk di dalam pekerjaan yang besar ini? Pekerjaan ini besar. Jangan menunda. Pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang besar dan luas. Kami menerima panggilanmu untuk melakukannya, karena kami tahu Tuhan akan lebih banyak melakukannya dari kami. Asalkan kami mau menerima panggilan ini, maka Tuhan akan membuat kami berhasil. Terpujilah namamu, Allah yang sudah memanggil kami, dan kami sudah terbujuk untuk melakukannya. Biarlah damai dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.